Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Satria, PP 17110039, ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Agenda presentasi. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, 5 penutup. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, seperti pemegang saham, manajemen, pemerintah, kreditor, investor, dan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan, dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan tepat waktu kepada publik akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Sebaliknya, jika informasi yang dihasilkan terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi tersebut sudah tidak relevan akibat tidak tersedianya informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Perbedaan waktu ini sering disebut audit delay. Beberapa faktor yang menyebabkan lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor diantaranya merupakan umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit yang dapat mempengaruhi audit delay pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan dipilih karena sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang paling diminati investor di pasar modal. Hal ini berarti kebutuhan investor akan informasi keuangan perusahaan semakin meningkat, dan informasi keuangan perusahaan pertambangan yang tepat waktu dan akurat menjadi semakin penting. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? Yang kedua, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah komite audit berpengaruh terhadap audit delay? Yang keempat, apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap audit delay? Yang kelima, apakah masa perikatan audit berpengaruh terhadap audit delay? Yang keenam, apakah unsur perusahaan, komisaris independen, komite audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit berpengaruh terhadap audit delay? Yang kedua itu landasan teori. Yang pertama adalah audit delay. Audit delay merupakan waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan audit sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan, sehingga menghasilkan laporan audit yang siap dilaporkan kepada BAPEPAM, atau sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua itu umur perusahaan. Merupakan salah satu atribut perusahaan yang mencerminkan seberapa lama kemampuan perusahaan bertahan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan yang dapat mengancam kehidupan perusahaan, serta mampu melihat kesempatan yang ada untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga yaitu komisaris independen. Merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan manajemen, dewan direksi lainnya, atau pemegang saham yang dapat mempengaruhi independensinya. Jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya komisaris independen ini, diharapkan bisa mewakili kepentingan pemegang saham publik, sehingga kepentingan investor sebagai pemegang saham publik lebih terjamin. Yang keempat, yaitu komite audit. Merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab membentuk, melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Tugasnya yaitu menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal. Jumlah dari komite audit ini adalah 3 orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen. Yang kelima, kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan atau financial distress merupakan suatu kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas yang sangat parah,
sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Kesulitan keuangan yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen, khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi. Dengan meningkatnya risiko itu, maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko sebelum menjalankan proses audit, yaitu pada fase perencanaan audit. Yang keenam yaitu masa perikatan audit. Masa perikatan audit merupakan lamanya waktu audit melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Hubungan kerjasama yang dijalin antara auditor dengan klien dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan pemahaman yang lebih mengenai industri dan kondisi keuangan klien yang ditanganinya, sehingga auditor akan lebih mudah mendeteksi masalah pada perusahaan. Perikatan audit telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01/2008, di mana KAP hanya boleh memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas paling lama 6 tahun buku berturut-turut, serta 3 tahun berturut-turut oleh seorang akuntan publik. Pengembangan hipotesis. Yang pertama itu H1, umur perusahaan berpengaruh terhadap audit nilai. H2, komisaris independen berpengaruh terhadap audit nilai. H3, komite audit berpengaruh terhadap audit nilai. H4, kesulitan keuangan berpengaruh terhadap audit nilai. H5 itu masa perikatan audit berpengaruh terhadap audit nilai. Model penelitian. Pada kerangka pemikiran ini, di mana audit nilai menjadi variabel dependennya, itu variabel Y. Dan yang menjadi variabel independen X di sini adalah umur perusahaan sebagai X1, komisaris independen sebagai X2, komite audit sebagai X3, kesulitan keuangan sebagai X4, dan masa perikatan audit sebagai X5. 3. Metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 42 perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Teknik penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling purposive. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai 2016. Yang kedua, perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan berturut-turut untuk tahun pelaporan 2014 sampai 2016. Yang ketiga yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan dalam mata uang rupiah. Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Model analisis data. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, yaitu suatu metode statistik yang umum digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Analisis regresi linear berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Adapun model regresi digunakan adalah sebagai berikut. Model pengujian hipotesis. Yang pertama adalah uji signifikan parameter individual atau uji statistik T. Uji T statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan kecil dari 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan besar dari 0,05. Yang kedua itu uji signifikansi keseluruhan atau uji statistik F. Uji F statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan atau simultan. Signifikansi model regresi secara simultan
diuji dengan melihat nilai signifikasi atau sig, di mana jika nilai sig di bawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu uji koefisiensi determinasi atau R kuadrat. Merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R kuadrat menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R kuadrat, maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 4. Hasil dan pembahasan. Pertama itu hasil analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil olahan data yang telah dilakukan terdapat pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai audit delay antara 22 hari hingga 148 hari dengan rata-rata sebesar 78,33 hari dan standar deviasi sebesar 25,2901. Umur perusahaan mempunyai rentang nilai antara 6 tahun sampai dengan 21 tahun dengan rata-rata sebesar 14,3 tahun dan standar deviasi sebesar 4,3. Komisaris independen mempunyai rentang nilai antara 33% sampai dengan 75% dengan rata-rata sebesar 40,81% dengan standar deviasi sebesar 0,10. Kesulitan keuangan mempunyai rentang nilai sebesar 2% sampai dengan 78%. Dengan rata-rata sebesar 41,55% dan standar deviasi sebesar 18,88%. Masa perikatan audit mempunyai rentang nilai sebesar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dengan rata-rata sebesar 1,66 tahun dan standar deviasi sebesar 0,7 tahun. Uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel. Pada tabel, menunjukkan koefisien korelasi antara variabel bebas jauh di bawah 0,60. Berarti, antara variabel bebas yang tidak terjadi multikolinearitas pada model dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada gambar grafik scatter plot bahwa tidak terdapat pola tertentu pada grafik. Titik pada grafik relatif menyebar, tidak beraturan, yang bermakna tidak ada gangguan heteroskedastisitas pada model dalam penelitian ini. Analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisis regresi linear berganda pada program SPSS 21 menunjukkan hasil yang diperoleh sesuai dengan tabel berikut. Berdasarkan tabel uji multikolinearitas sebelumnya, menunjukkan bahwa model regresi yang dapat dibentuk yaitu delay sama dengan 2,3 ditambah 0,15 umur perusahaan ditambah 1,84 komisaris independen ditambah 0,68 komite audit ditambah 0,75 kesulitan keuangan dikurang dengan 0,073 perikatan audit ditambah E. Pengujian hipotesis. Pertama uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T. Pada hipotesis pertama menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel sebelumnya, diperoleh nilai T hitung sebesar 0,925 dengan signifikansi sebesar 0,362. Karena T hitung kecil dari T tabel atau 0,925 kecil dari 2,032 atau sig T besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay. Dengan kata lain, H1 ditolak. Pada hipotesis kedua, H2 diterima karena T hitung besar dari 2,032 itu sebesar 3,593 dengan sig T 0,001 kecil dari 0,05.
Pada hipotesis ketiga, H3 diterima karena T hitung besar dari 2,032 yaitu sebesar 3,010 dan sik T kecil dari 0,05 yaitu 0,005. Pada hipotesis keempat yaitu kesulitan keuangan, H4 diterima karena T hitung besar dari 2,032 yaitu sebesar 2,358 dan sik T kecil dari 0,05 yaitu 0,024. Pada hipotesis kelima menyatakan bahwa masa perikatan audit tidak berpengaruh, yaitu H5 ditolak karena T hitung kecil dari 2,032 yaitu sebesar min 1,018 dan sik T besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,316. Yang kedua yaitu uji signifikan keseluruhan atau uji statistik F. Berdasarkan hasil pengujian statistik F menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai F hitung sebesar 3,668. Nilai ini lebih besar dari F tabel, yaitu 2,250, dan nilai sik F sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai signifikan, yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit nilai. Dengan kata lain, hipotesis ke-6 atau H6 dalam penelitian ini diterima. Kesimpulan: berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tentang pengaruh umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit terhadap audit nilai pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, yaitu perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit nilai. Yang kedua, komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap audit nilai. Yang ketiga, komite audit berpengaruh signifikan terhadap audit nilai. Yang keempat, yaitu kesulitan keuangan berpengaruh signifikan terhadap audit nilai. Yang kelima, yaitu masa perikatan audit tidak berpengaruh terhadap audit nilai. Yang keenam, yaitu umur perusahaan, komisaris independen, komite audit, kesulitan keuangan, dan masa perikatan audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap audit nilai pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Terima kasih. Begitu. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.